Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan sholat witir, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Mudah-mudahan dengan tausiah ini iman dan ilmu kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Abdurrahman kami persilakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan jamaah salat tarawih rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah al-iman wal Islam, sehat juga panjang umur, sehingga dari awal Ramadan sampai sekarang malam hari ini tepatnya kita sudah berada di malam ke-10 daripada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kita berdoa minta munajat kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan di 10 awal daripada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin ya rabbal. Maupun ibadah puasa, maupun ibadah salat tarawih, ibadah sedekah, ibadah qiraatul Quran, bacaan Quran kita di 10 awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ramadan bahwasanya 10 pertama adalah rahmat dari Allah, 10 pertengahan adalah ampunan dari Allah, dan 10 terakhir adalah idkum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan 10 awal ini adalah awal di mana kita untuk bisa mendapatkan rahmat dan juga ampunan Allah. Karena di 10 yang akan kita hadapi ini adalah 10 pertengahan Ramadan, yang Nabi mengatakan fa insyaallah apabila dia betul-betul beribadah meminta munajat kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena ini Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Nabi mengatakan man taqarraba anna man taqarraba ilallah fi Ramadan bi faridatin tu'dalu ay tu'addalu lahu bi 70 faridah. Keutamaan Ramadan yang sangat luar biasa. Barang siapa, kata Nabi, yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan 1 fardu, maka diganjar sama halnya pahala 70 fardu yang dia kerjakan di selain daripada bulan Ramadan. Wa man taqarraba ila Allah bin nafilah tu'dalu lahu bi faridah yuaddiha fi ghairihi ay fi ghairi Ramadan. Sebaliknya, barang siapa yang dia mengerjakan 1 sunnah saja di bulan Ramadan, maka diberi ganjaran 1 fardu yang dia kerjakan di selain bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari sama-sama, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Ramadan ini adalah Allah siapkan kepada umatnya Nabi Muhammad dan kepada hambanya Allah.
Ramadan ini diadakan adalah salah satu bukti sayang dan cintanya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat senantiasa membentangkan lebar-lebar pintu taubatnya kepada hambanya yang berbuat dosa maksiat kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan Allah membentangkan sayapnya, artinya membukakan pintu taubat kepada hambanya di malam hari bagi siapa yang berbuat maksiat di siang hari. Allah membukakan pintu taubatnya di siang hari barang siapa yang dia meminta ampun pada barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah di malam hari. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita putus asa. Berapa banyak pun dosa yang kita lakukan, apabila kita betul-betul meminta bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan menerima tobat kita. Di antaranya ini adalah Ramadan. Maka ulama mengatakan sebagian bahwasanya Ramadan ini bulan taubat, bulan ampunan, bulan di mana kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah, karena kita punya Allah ini Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila betul-betul seberapapun dosa kita yang dulu pernah kita lakukan, kalau kita mau bertobat, insya Allah diterima oleh Allah. Saya ingin bawakan cerita Bapak Ibu rahimakumullah. Pada zaman Rasul ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Maka si ibu ini luar biasa sedihnya, dia kehilangan anaknya sampai hampir putus asa, dia mengira anaknya sudah meninggal dunia. Seorang anak pun yang dia terpisah dari ibunya luar biasa sedihnya, dan dia juga berpikir bahwasanya orang tuanya sudah tiada. Maka sahabat membantunya untuk mencari daripada anak ibu tersebut. Singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah, ini ibu dipertemukan dengan anaknya. Maka dari kejauhan seorang ibu melihat anaknya seakan-akan itu adalah anaknya. Seorang anak dari kejauhan melihat itu adalah ibunya, maka keduanya saling berlari dan saling ketemu, saling merangkul dan saling berpelukan dan saling menangis karena kerinduan yang sangat luar biasa seorang ibu kepada anaknya dan sebaliknya anak kepada ibunya. Maka Bapak Ibu, tidak lama kemudian maka Nabi SAW keluar dari kemahnya. Maka Nabi mengatakan, ada apa ini? Maka sahabat menceritakan, ya Rasulullah, kami menyaksikan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang luar biasa ketika dia kehilangan anaknya dan dipertemukan oleh Allah. Maka tidaklah sahabat yang ada pada waktu itu melainkan meneteskan air matanya karena terharu melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi Bapak Ibu, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, ya sahabat, innallah arham bikum. Bahwasanya Allah lebih kasih sayang, lebih cinta kepada kalian sebagaimana cintanya seorang ibu itu kepada anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita melihat bagaimana ibu lawan anak, pian mungkin ibu-ibu merasakan yang kayak pesayangnya lawan anak. Mungkin laki-laki lebih perempuan cinta kepada anaknya. Bagaimana kasih sayangnya? Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ketika engkau melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu dan anak, apakah ibu itu rela anaknya itu diceburkan dalam neraka? Apakah rela anaknya itu disakiti? Maka sahabat mengatakan, tidak rela wahai Nabi Muhammad. Tidak rela ya Rasulullah, karena mungkin ibu itu rela anaknya dikituakan. Maka jawab Nabi apa? Dan Allah pun tidak menginginkan seorang dari umatnya Nabi Muhammad dan dari hambanya itu kelak nanti masuk ke dalam neraka. Tapi itulah sudah keputusan diciptakan surga dan juga neraka, pasti nanti ada yang memasuki keduanya. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi dalam cerita ini menunjukkan bahwasanya kecintaan Allah kepada hambanya itu luar biasa. Di antaranya, ya Allah, bulan Ramadan ini bulan mana Allah mempersiapkan hambanya untuk kembali dan bertobat, fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita terakhir saya teringat, Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, kata beliau,
bahwasanya ada seseorang itu datang dari Habasyah. Kota Habasyah ini sekarang Afrika ya. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang pendosa yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah ada pintu taubat? Ada kesempatan aku untuk bertobat? Apakah diterima oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, "Na'am, ya. Seberapapun dosamu, apabila engkau ingin bertobat, insyaallah Allah akan menerima taubatmu. Karena maghfiratullah awsa' min dzunubina." Ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Kata Nabi, bisa. Maka orang itu gembira, dia gembira hatinya, kemudian rasa putus asanya itu hilang dengan jawaban Nabi, maka dia pergi dari hadapan Nabi. Baru beberapa langkah dia melangkahkan kakinya, dia balik bertanya kepada Nabi Muhammad dengan pertanyaan yang lebih dalam. Apa pertanyaan yang keduanya? "Ya Rasulullah, apakah setiap perbuatan maksiat dosa yang kulakukan dilihat oleh Allah?" Maka Nabi mengatakan, "Tidaklah engkau melakukan suatu perbuatan apapun maupun itu dosa, melainkan Allah pasti melihatnya." Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini seorang Habasyah mendengar pernyataan Nabi, dia tersungkur, bahkan ada yang mengatakan meninggal dunia. Dia tersungkur. Kenapa? Karena mengagungkan Allah. Dia merasakan, dia berpikir ketika Nabi menjawab, "Ya Allah, setiap aku dulu berbuat maksiat, Allah melihat daripada perbuatan dosaku, tetapi Allah tidak memutus nikmatnya terhadap diriku. Dulu aku bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tetap memberi nikmat kepadaku. Aku diberikan sehat, aku diberikan rezeki, aku bisa makan dan yang lainnya. Padahal Allah melihat perbuatan maksiatku. Bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya?" Maka kata ulama, kita semua Bapak Ibu mempunyai dosa yang tidak diketahui oleh orang. Saking kasih sayangnya Allah, Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita Bapak Ibu rahimakumullah. Allah tidak buka, bahkan Allah masih berikan sifat husnudzon kepada kita. Artinya apa? Allah masih berikan, terkadang orang itu bersangka baik lawan kita, padahal kita luar biasa banyaknya perbuatan maksiat yang tidak diketahui oleh orang, tapi orang itu masih diberikan oleh Allah baik sangka lawan kita. Nang tahu diri kita saja, tapi orang tidak tahu. Tapi Allah masih memberikan apa? Baik sangkanya kepada kita, terhadap kita yang pendosa ini. Dan Bapak Ibu, Allah tidak tutup aib kita. Maka orang Habasyah tadi berpikir, "Ya Allah, kasih sayangnya Allah, luar biasanya Allah. Yang aku bermaksiat dia lihat, tidak dia bongkar, dia tidak putus nikmatku." Ulama mengatakan, salah satu ulama, seandainya Bapak Ibu bayangkan aib satu sama lain kita ini diketahui dan dibongkar oleh Allah, mungkin tidak ada satupun yang mau berteman lawan kita. Terkadang ulama mengatakan seorang anak mungkin kadang mau mengakui anaknya, anak kadang mengakui abahnya. Kalau seandainya aib satu sama lain itu dibuka dan dibongkar oleh Allah. Tapi di sini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Allah memberikan kesempatan untuk dia mau bertobat. Kata Allah, jangan dibuka aibnya, biar orang tidak tahu. Kenapa? Siapa tahu nanti kalau di kemudian hari dia akan bertobat kembali kepada Allah. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi dan kita berataan, inti daripada tausiah ini adalah ini bulan Ramadan, bulan di mana kita minta ampun kepada Allah. Maka yakinlah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.